setiap jemaat dan terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir tepat waktu. Kehadiran kita bersama bentuk syukur dan hormat kita pada Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Saat ini kami berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Hadirlah di tengah kami dan pimpin setiap bagian dalam ibadah ini. Persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang ke hadirat-Nya dan menyembah dengan segenap hati. Tinggalkan sejenak ketakutan, kebimbangan dan kecemasan kita. Dan biarlah hadirat-Nya menenangkan hati kita. Bapa
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Allah yang maha mulia memberikan kita jaminan yang pasti. Mari kita puji kasih-Nya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku, penebusku. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan memilih aku? Padahal kita tahu begitu banyak kelemahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi kasih-Nya tetap mengejar kita. Kiranya pujian ini mendorong kita menjadi apa yang Tuhan ingini. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu dan jemaat dapat memahami kalimat demi kalimat. Why have you chosen me out of millions, your child to be?
Bapa yang Maha Kasih, di hadapan kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau tahu siapa kami, namun tetap memilih kami. Ampunilah kami atas setiap dosa yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang kami sadari maupun tidak, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Bersihkan hati kami dan pulihkan kami dengan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan berjalan tetap setia di jalan-Mu. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau beri. Dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Tuhan telah menganugerahkan kuasa-Nya yang memampukan kita untuk hidup yang saleh. Maka dengan sikap berdiri, mari kita baca petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita hadir di sini bukan karena kebetulan. Tuhan memilih kita bukan karena kita sempurna, tapi karena kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan memanggil kita dan menguatkan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita pujikan dengan iman, kita dipilih. Dipilihnya, maka marilah kita bangkit menyatakan kemuliaan-Nya.
diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sama setia untuk berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setia untuk berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan arahkan kerinduan kita hanya kepadanya. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah juga jiwa kita haus akan Tuhan dan firman-Nya. seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
Terima kasih Bapa. Inilah kami, sekarang kami mau mendengarkan suara kebenaran-Mu. Inilah hati kami membuka supaya hati ini dipenuhi dengan kehangatan Roh Kudus. Karena Engkau segalanya buat kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita tes dulu. Oke, baik. Nah, mulai bunyi saudara. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat semua. Hari ini, mulai minggu ini dan 3 minggu selanjutnya. Kita akan membahas khotbah berseri dari 2 Petrus. Pasal 1 sampai pasal 4. Hari ini kita akan membahas 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15 dengan topik panggilan dan pilihan Allah. Mari kita membaca 2 Petrus pasal 1, 3 sampai 15. Kita akan baca sama-sama. Ayat yang ganjil, saya yang membaca. Ayat yang genap, jemaat sekalian. Ya, bisa ditampilkan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nanti akan saya jelaskan kata menambahkan ini ya. Ini bukan asal kata. Iman harus ditambah kebajikan-kebaikan baru selamat. Oh enggak, nanti akan saya jelaskan. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mengingat, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab 2 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus dari kota Roma kepada jemaat di Asia Kecil atau Turki sekarang. Motif penulisan surat ini adalah Petrus sudah dihukum mati dan dia segera akan dieksekusi.
akan segera disalib secara terbalik karena dia meminta hal itu saudara-saudara. Jadi motifnya adalah menguatkan dan meneguhkan iman jemaat. Karena dia akan segera pergi, dia kirim surat dan biarlah suratnya itu sungguh-sungguh dibaca, diingat, diimani dan dilakukannya. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memanggil dan memilih kita saudara. Tema kita adalah panggilan dan pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. On. Oke. Nah, problem atau kegalauan keselamatan jemaat pada waktu itu saudara, di tengah kesusahan, di tengah ancaman. Karena orang-orang Kristen pada saat itu susah sekali hidupnya saudara. Mereka susah cari kerjaan karena orang Kristen ditanya, kamu Kristen atau siapa? Kristen, oh susah ya nggak bisa. Kamu beda dengan kami masih menjambah dewa-dewa, kami menjambah kalau orang Yunani ya. Tapi kalau orang Yahudi, oh kamu jalan lain ini, kamu sesat saudara. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, hidupnya dalam penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan dunia itu mereka bertanya, sungguhkah saya selamat? Kenapa orang selamat itu susah? Selamat kan artinya senang, selamat artinya bahagia. Tetapi kenapa ikut Yesus kok susahnya minta ampun? Saudara, Bapak Ibu sekalian harus kita pahami latar belakang mereka ikut Yesus saudara. Kalau orang Yahudi, mereka dituntut untuk melakukan hukum Taurat sebenar-benarnya. Dan itu baru selamat. Orang Yunani juga seperti itu. Mereka punya latar belakang menyembah dewa-dewa, kasih sesajian-sesajian ini itu. Ada ritual-ritual tertentu sehingga mereka bisa selamat. Tetapi pada waktu Yesus datang dia mengadakan revolusi. Hai orang-orang yang menanggung berat, beban berat. Kuk yang kupasang itu ringan, datanglah kepadaku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Datanglah kepadaku, percaya kepadaku, engkau akan selamat. Mudah banget. Gampang banget saudara. Suatu revolusi besar. Mulanya banyak aturan, banyak hal yang harus dilakukan. Baru selamat, ini cuma terima Yesus. Oh seneng banget saudara. Ya, bagaimana Bapak Ibu, seneng gak? Tapi banyak orang gak percaya juga tuh. Kok enak Banyak orang cari yang susah. Ya silahkan saudara. Ya, banyak orang cari susah. Yesus menawarkan kelegaan. Nah orang-orang ini menerima Yesus dengan penuh sukacita. Karena mereka penuh dengan beban, penat, penderitaan hidup. Di tengah-tengah tuntutan agama. Belum lagi tuntutan hidup. Mereka datang kepada Yesus. Tuhan berikan aku kelegaan. Wah senang banget mereka saudara. Tetapi setelah ikut Yesus hidupnya kok susah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu jemaat mula-mula. Dan itu memang terjadi saudara. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ini juga kegalauan yang tersembunyi di banyak orang Kristen. Sungguhkah keselamatan saya pasti? Setiap katekisasi, baptis atau CD selalu ada pertanyaan. Sungguhkah saya selamat Lose? Kenapa kamu tanya demikian? Ya, orang muda biasanya lebih belak-belakan. Iya, saya ini pelajar, saya ini kuliahan, tapi masih nyontek. Oh, oke. Kamu percaya Yesus? Percaya. Tapi masih nyontek? Iya. Nah, sungguhkah saya selamat? What if I don't feel safe? Jadi perasaan yang main. Pada saat saya sepertinya suci melakukan kehendak Tuhan. Oh saya selamat Tuhan, terima kasih. Pada saat saya berdosa, melakukan ini, melakukan itu yang tidak berkenan pada Tuhan. Aduh perasaanku gak enak, aku gak selamat ya tiba-tiba. Kok rasanya gak enak ya. Nah seperti itu saudara. Keselamatan Bapak Ibu, itu bukan masalah perasaan. Perasaan itu berubah-ubah. Perasaan itu gak menentu. Keselamatan adalah kepastian.
Saya kalau tidak ada kepastian di dalam kekristenan, saya cari yang pasti. Untuk apa tidak pasti? Ya, investasi bodong. Pasti untung. Banyak ikut bukan? Banyak ya saudara-saudara korbannya. Karena dijanjikan pasti untung. Ternyata bodong. Ya, pasti berhasil. Pasti berkembang. Pasti. Banyak orang tertarik dengan kata pasti. Tapi ternyata nol besar. Tetapi dalam kekristenan, kepastian keselamatan itu ya dan amin. Karena apa? Tuhan menjawab dengan 2 kata, saudara. Ini dia. Alkitab menjawab dengan kata panggilan dan pilihan yang meneguhkan keselamatan orang percaya. Oh, ini suatu doktrin atau pengajaran yang susah diterima. Bagaimana orang yang gak dipanggil? Bagaimana orang yang gak dipilih? Bukankah Tuhan itu tidak adil? Nah, seperti itu saudara. Ingat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, kata panggilan dan pilihan itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Kita sudah percaya, diteguhkan dengan kata panggilan dan pilihan. Bagaimana orang-orang yang belum percaya? Tuhan Yesus berkata, injili mereka. Soal panggilan pilihan itu urusan saya, bukan urusanmu. Jadi kita nggak boleh, saudara, sama sekali tidak boleh terhadap orang-orang yang belum percaya Yesus Kristus ngomong, kamu nggak dipilih, syukur masuk neraka, nggak bisa saudara. Ya, nggak boleh, itu urusan Tuhan. Tetapi kita yang sudah menjadi murid-murid Kristus diteguhkan dengan kata panggilan dan pilihan. Supaya apa? Kita semua makin serupa dengan Kristus. Baik. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Ini TB yang kedua ya, terjemahan baru yang kedua itu lebih tepat. Supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita lihat panggilan Allah. Panggilan bahasa Yunani klesis, saudara, gak usah dipikir. Muncul sebanyak 11 kali dalam perjanjian baru. Kata ini mengungkapkan inisiatif Allah menyelamatkan manusia dan mentransformasikan hidup orang percaya. Manusia dikatakan sudah berdosa dan tidak punya kuasa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia sudah berdosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak punya daya untuk menyelamatkan dirinya, menghapus dosanya, tidak bisa, saudara-saudara. Oleh karena itu perlu Tuhan, inisiatif Tuhanlah yang memanggil kita untuk masuk dalam kerajaan Allah, menyelamatkan kita dan mentransformasikan hidup orang percaya. Artinya apa? Dulu berdosa, tapi setelah dipanggil tidak berdosa lagi, berubah hidupnya, saudara. Saya akan kasih gambaran nyata. Pagi-pagi saya kaget, saudara. Bangun tuh kaget. Saya kaget, istri saya bangun. Tambah kaget saudara, karena saya kaget juga. Karena saya kaget, dia lebih kaget. Saya kaget, aduh mati aku. Saya lupa saudara. Lupa, sungguh lupa, gak ada kebayang di otak ini. Seharusnya saya mencetak warta. Tapi saya lupa. Karena hari Jumat dan Sabtu ada hari istimewa. Saya dengan istri saudara, fokus saya itu hari istimewa kami berdua, hari ulang tahun perkawinan yang ke-28, saudara. Ya. Jadi kami hari Jumat malam itu, ayo kita malam dinner bersama, jalan-jalan bersama di Surabaya aja. Ya jalan kaki, enak saudara. Lupa saudara, hari Minggu, hari Sabtunya pagi-pagi, sarapan bersama. Lupa segala-galanya, HP pun lupa saudara, gak tahu saya taruh mana. Bukan sengaja meninggalkan HP, lupa HP-nya juga. Ya, nah lupa mencetak itu warta saudara. Pak Kyong datang pagi, Pak Emil mana warta? Aduh lupa Pak, maafkan saya.
Di tengah-tengah saya panik, saya nggak bisa buat apa-apa lagi saudara. Saya nggak menguasai komputer gereja saudara. Itu operating sistemnya saya nggak paham, nggak. Datang satu orang penyelamat, juru selamat saudara, juru selamat. Kang wartanya ada ya? Ada di depan ya? Ada ya? Datanglah juru selamat saudara. Di tengah-tengah saya nggak bisa, mau persiapan perjamuan kudus, belum pakai ini, keringetan saudara. Datang Treasure, Pak sini sudah saya buatin. Cepet banget ya, cetak, jadi saudara. Itu artinya saya nggak bisa apa-apa, tapi ada juru selamat. Itu Treasure itu apa? Enggak saya minta, enggak saya mohon-mohon, tiba-tiba datang melihat muka saya pucat pasi gitu. Ada apa Pak? Oh ini, oh ya sini saya buatin. Langsung jadi, beres kelar saudara. Saya tidak bisa apa-apa. Inilah gambaran inisiatif Allah. Engkau enggak bisa apa-apa, engkau berdosa. Tapi datang juru selamat saudara. Membereskan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ya karena ini sangat menegangkan. Sangat menegangkan. Artinya apa? Engkau sudah diberi anugerah. Engkau sudah diselamatkan. Engkau harus berubah. Amin Bapak Ibu sekalian. Siapa sudah diselamatkan? Sudah semua ya? Yang belum bertobat saudara. Anugerah keselamatan itu inisiatif Allah dengan menyambut panggilannya. Karena tanpa panggilan Allah engkau tidak bisa selamat. Dan di dalam keselamatan itu Allah ingin kita berubah saudara. Loh Pak gimana cara berubah? Ini manusia berdosa Pak. Saya ini sudah dari dulu apa adanya begini aja. Saya nggak bisa berubah. Dan saya sudah serupa dengan Kristus yang tidak berubah itu. Itu masalah besar saudara. Ya, yang tidak berubah itu Kristus. Jangan kita ikut-ikutan tidak berubah. Berubah, tidak berubah, jahat terus, jelek terus, ya ngamuan terus. Nggak bisa saudara. Itu tidak bisa dipertahankan. Kita harus berubah karena kita jauh sekali dengan karakter Kristus. Kita berubah seperti Kristus. Gimana Pak caranya? Ya transformasi kelam saudara. Tapi seperti buka lembaran baru. Wah cuaca cerah, ada harapan. Kita berubah karena ada harapan. Kita mau melakukan sesuatu karena ada harapan. Kalau hal ini tidak membuat kita ada harapan, tidak perlu dilakukan. Tapi karena ada harapan, maka kita harus bertransformasi. Ini saudara. Transformasi. Saudara diberi kemampuan dalam kuasa keselamatan Kristus untuk melakukan kehendak Allah sekaligus mematikan keinginan dosa. Ayo kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam panggilannya itu saudara. Allah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, paket lengkap. Diselamatkan bukan tidak berubah, diselamatkan supaya berubah. Dan disinilah saudara respon panggilan kita. Kita diselamatkan dan orang yang sudah diselamatkan itu memang selayaknya harus berubah. Karena sudah diberikan segala sesuatu untuk hidup saleh, untuk berubah saudara. Dan ini saudara ditekankan dalam ayat yang kelima. Oleh karena itu tambahkanlah imanmu, kebajikan, mengenal Kristus, menguasai diri, tekun, pikul salib, hidup saleh dan kasih dan mengasihi sesama manusia. Saudara, pada saat Rasul Petrus mengatakan tambahkanlah segala sesuatunya itu kepada imanmu, itu bukan berarti keselamatan itu tidak lengkap sehingga harus ditambahkan perbuatan baik baru selamat. Enggak saudara. Kalau kita memahami bahasa aslinya, ya
Bahasa aslinya saya lihat dulu supaya tidak salah, saudara. Ini bahasanya sudah saya catat. Bahasa aslinya itu menambahkan epikorregio. Nah ya, gak usah diingat. Epikorregio. Artinya begini saudara. Ini adalah kosakata yang diambil dari tradisi bahasa Yunani. Suatu kali, gambaran kata epikorregio ini. Suatu kali, karena saya ini seorang penulis naskah drama. Ya, untuk menampilkan naskah drama ini perlu dana saudara. Semua dari dulu sampai sekarang untuk menampilkan sebuah ide pertunjukan perlu dana, perlu sponsor, perlu penyandang dana yang besar saudara. Lalu saya buatlah proposal, saya tawarkan kepada penyandang-penyandang dana, produser-produser ya. Ingat pada waktu Mel Gibson membuat apa itu The Passion of Christ. Sama saudara, dia tawarkan ke produser-produser. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Buat film itu miliaran, enggak ada yang mau. Akhirnya Mel Gibson ngomong apa? Saya akan danai sendiri. Setelah film itu meledak, para produser apa? Menyesal. Ya sudah kadung, enggak bisa. Mel Gibson dengan dananya sendiri, cari sendiri, dia menampilkan karyanya yang luar biasa itu. Sama saudara, saya kasih proposal saya nih. Deketi sana sini, bujuk sana, bujuk sini saudara. Ternyata saudara ada seorang produser penyandang dana. Oke, aku terima nih karyamu. Rasanya oke juga drama ini. Kalau ditampilkan, wah keren. Oke, tampilkan yang bagus. Sewa gedung yang bagus, yang mewah. Pakaian-pakaiannya harus bagus. Semuanya harus mengkilat. Semuanya harus dari bahan-bahan yang luar biasa. Pemain-pemainnya jangan yang ecek-ecek. Yang nomor satu, iklan, publikasi semua harus bagus. Lalu saya tanya, loh aku ngomong ini terima dan kasih duit. Bener tak? Iya, aku terima ini supaya tampilkan baik dan aku bandani kamu. Aku kasih duit kamu supaya tampil habis-habisan, tampil bagus, paket lengkap. Itu saudara, pada waktu saya tampilkan drama itu, saya diberi modal untuk apa? Menampilkannya dengan bagus. Itulah seperti iman saudara. Pada saat Anda diselamatkan, imanmu itu sudah dimodali untuk melakukan hal yang seharusnya. Yang seharusnya saya buat adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi ada orang saudara sudah dimodali, sudah diwarai begini-begini, tetap hidupnya atau tetap tidak menampilkan yang terbaik. Itu sama saja dia tidak percaya kepada sang pemberi modal. Jangan-jangan cuma separuh, jangan-jangan cuma 10%, jangan-jangan gitu, banyak pertimbangan. Akhirnya apa? Dramanya gagal total, gak ada yang mau lihat. Saudara-saudara, kayak begitu kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh menerima keselamatan, panggilan Allah itu. Dan Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk hidup saleh. Untuk melakukan kebajikan. Mengenal Kristus, lakukan itu saudara. Karena Anda sudah diselamatkan. Karena drama saya sudah diterima. Sudah dianugerahi. Kamu dari segala drama-drama yang lain. Dari pilih-pilih dari segala drama yang hebat-hebat itu, aku pilih kamu. Wah ini kan hak-haknya si penyandang dana. Betul tidak? Bukan apa-apa, mungkin bagus semua, tapi aku pilih kamu. Dan dalam keterpilihan itu, dalam panggilan itu saudara, aku memanggil kamu menampilkan sesuatu yang luar biasa. Aku modali dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi menambahkan di sini bukan supaya lengkap, tapi memang sudah lengkap. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen melakukan pekerjaan baik. Melakukan kebajikan, mengenal Kristus, menguasai diri, bukan menguasai orang lain. Banyak orang kan ngatur orang lain, ngatur begini, mengatur gitu, tapi dirinya sendiri tidak mau diatur. Tekun dan setia pikul salib.
Satu kali seorang anak muda, umur 19 atau 20 tahun datang pada saya. Pak, saya pernah terjebak dengan teologi kemakmuran kira-kira selama 1 tahun. Oh ya? Bagaimana ceritanya? Karena teologi kemakmuran cuma memuaskan keinginan diri. Engkau setia pada Tuhan, pasti selamat, pasti hidup baik, pasti kaya, pasti begini. Ikut Kristus, oh bagus, pasti sehat selalu. Saya masih muda Pak, saya senang kayak begitu. Pasti berhasil, ya. Tidak perlu susah-susah, ikut Yesus. Hidupmu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Saya senang Pak dengan kata-kata persuasif seperti itu. Oke, lalu saya tanya, di gerejamu dulu pernah enggak khotbah salib? Ya pikirlah Mas Saudara. Enggak Pak, paling khotbah salib ya untuk Yesus, yang pikul salib itu Yesus. Kita enggak Pak. Lah, tidak berimbang Saudara. Padahal murid Yesus berkata, siapa mau mengikut aku? Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Pikul salib itu bukan masalah penderitaan, itu terlalu remeh saudara. Pikul salib itu bukan masalah kesusahan, semua orang juga susah, Kristen atau bukan Kristen, amin. Pikul salib itu bukan penderitaan, karena sakit penyakit, Kristen gak Kristen sakit semua saudara. Semua mengalami hal itu. Pikul salib adalah setia kepada Kristus sampai mati. Orang yang pikul salib pada zaman Yesus itu berarti dia dihukum mati. Dan kita mau pikul salib itu karena kita mau setia sampai mati. Itulah arti pikul salib saudara. Jangan dipikir kalau Anda batuk, ini salib saya batuk. Ya semua juga batuk saudara. Waktu COVID, emang pilih-pilih COVID. Kristen, wah pikul salib. Iki COVID-nya. Bukan Kristen, oh enggak usah lah, dia pikul beras. Enggak kan saudara, semua kena COVID. Tapi pikul salib lebih daripada itu. Penghinaan karena ikut Yesus. Penolakan karena ikut Yesus. Penderitaan karena ikut Yesus. Bukan dosamu. Bukan salah saya. Saya stres-stresnya karena salah saya, lupa saudara. Ya, itu bukan pikul salib. Itu karena salah saya sendiri. Tapi karena engkau dianiaya karena Kristus. Itu pikul salib. Dan dalam penganiayaan, penderitaan karena Kristus, saya mau ikut sampai mati. Hidup saleh. Dan mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama. Itu saudara, menambahkan imanmu itu adalah suatu hal yang normal, yang wajar, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen sebagai bukti bahwa engkau sudah diselamatkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata kata Yakobus, saudara-saudara. Dan memang itu benar, orang beriman kepada Kristus adalah iman yang hidup. Dan itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, itu tentang iman, tentang panggilan. Sekarang tentang pilihan. Pilihan saudara, eklogi, mengungkapkan suatu kepastian. Saya memilih engkau. Pilihan ilahi menyatakan inisiatif kedaulatan Allah dalam sejarah keselamatan dan panggilan pribadi. Oh Allah tidak adil, hanya memilih orang-orang tertentu. Sekali lagi, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pilihan dan panggilan ditujukan kepada orang yang sudah percaya Kristus supaya teguh keselamatannya. Bagi yang lain bukan urusan kita saudara, itu urusan Allah yang maha murah, yang maha adil, yang maha kuasa. Saudara-saudara, kita tugasnya disuruh apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir Allah tidak adil dan yang macam-macam. Tapi Allah itu dengan kedaulatannya memilih kita.
pilihan berakar pada anugerah Allah. Anugerah itu hadiah yang tanpa diminta, saudara-saudara, diberikan. Anugerah Allah sama sekali tidak berdasarkan perbuatan baik manusia. Kalau perbuatan manusia, baik manusia didasarkan untuk keselamatan, tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada, saudara. Karena semua orang pasti berbuat dosa sengaja atau tidak sengaja. Kitab Imat mengatakan dosa yang tidak sengaja pun harus ditebus, harus dihapus dengan pencurahan kambing, domba, sapi, saudara. Untuk menggambarkan penderitaan Kristus di kayu salib. Darahnya menghapus dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Coba Bapak Ibu kalian, Ibu ingat-ingat dosa yang tidak sengaja. Aduh, coba ingat, gak ingat kan? Atau ingat yang dosa yang gak keinget. Dosa yang gak keinget, ingat. Nah itu dosa tetap. Tanpa Kristus mustahil. Kalau dasarnya perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian, ya jelas paham di sini? Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini sedang ngetop ini saudara. Berbahagialah orang yang dapat abolisi dan amnesti. Presiden Prabowo memberikan abolisi, penghapusan dari tuntutan hukum kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ya, udah dikasih abolisi, ada surat keputusan presiden. Karena presiden punya hak, punya daya, punya kemampuan yang melekat pada dirinya untuk memilih Tom Lembong. Memberikan abolisi, kenapa enggak yang lain? Ya, tanyalah sama Prabowo, ya jangan tanya saya. Intinya begini, dia punya hak itu dalam kepresidenannya. Dia berikan abolisi. Tom Lembong, engkau menerima abolisi, yaitu penghapusan dari tuntutan. Nama baikmu dibersihkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wah, Bapak Ibu sekalian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah kita tidak berdosa. Tuhan melakukan abolisi itu kepada kita. Kok kenapa saya Tuhan? Udah jangan tanya saudara. Mengucap syukurlah, lakukan pekerjaan Tuhan, beritakan pekerjaan baik. Lalu Prabowo juga ya dalam rangka 17 Agustus 45 memberikan amnesti. Amnesti itu pengampunan. Itu siapa? Hasto Kristianto. Di penjara bukan? Karena korupsi berapa tahun? 3,5 atau 4,5 tahun bukan? Diberikan pengampunan. Engkau bersalah? Ya. Sudah diputus bersalah? Ya. Masuk penjara? Ya. Tapi presiden dengan kuasanya, dengan haknya, dengan kedaulatannya, engkau kuampuni bersama 1.000 sekian ratus tahanan yang lain. Itu saudara, presiden aja punya kuasa seperti itu. Masa kita meragukan Allah? Presiden aja punya hak seperti itu. Punya kedaulatan seperti itu dan dilindungi undang-undang. Kita nggak bisa protes. Kalau mau protes, undang-undangnya diganti dulu. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih memberikan kita abolisi dan amnesti. Itulah pilihan Allah kepada orang-orang beriman. Engkau kuhapuskan dosanya, seolah-olah tidak berdosa. Engkau kuampuni dosanya, memang engkau sudah berdosa. Engkau layak masuk neraka, tetapi engkau kuampuni, tidak perlu masuk neraka, saudara-saudara. Allah yang Maha Kuasa, luar biasa. Bagaimana kita tidak bisa mengucap syukur, saudara-saudara? Ya, kita harus sungguh-sungguh mensyukuri ini dengan segala perbuatan baik yang harus kita lakukan dan memang kita perlu lakukan karena Allah sudah memberikan kita kemampuan seperti itu. Kata pilihan,
digunakan untuk meneguhkan orang Kristen di tengah penganiayaan, kesulitan hidup, dan keraguan kepastian keselamatan dengan meletakkan status orang Kristen bukan pada keadaan yang berubah-ubah, melainkan pada tujuan Allah yang tidak berubah. Kalau menurut perasaan saudara selalu berubah-ubah, tapi Allah yang tidak berubah memberikan Anda kepastian keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan ragu ikut Kristus. Jangan ragu menerima keselamatannya. Sambut dia Bapak Ibu sekalian, supaya sungguh engkau menerima kebahagiaan dalam hidup ini, dalam segala keadaan. Peringatan hidup yang tidak berubah, ya. Rasul Petrus mengingatkan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh menjalani imannya dengan hidup benar bagaikan orang buta dan picik. Ini menggambarkan orang yang hanya mengenal Kristus sebatas pengetahuan saja. Ia merasa diri selamat tapi hidup sesukanya. Ini juga masalah banyak orang Kristen. Oh, saya sudah selamat, terima Kristus, sudah dibaptis, sudah jadi penatua, sudah jadi ini itu. Tapi hidup sesukanya, tidak ada bukti, tidak ada jejak-jejak dia selamat. Dia cuma merasa selamat sesungguhnya karena hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, betapapun ia memiliki pengertian keselamatan, ia tetap buta secara rohani. Seperti banyak orang Farisi dan ahli Taurat. Luar biasa kan orang Farisi ahli Taurat melakukan hukum-hukum Taurat, pinter hukum Taurat. Mereka merasa pemilik surga, tetapi sesungguhnya mereka terancam hukuman kekal. Jangan sampai kita seperti itu saudara. Datang ke gereja tiap minggu, baca firman, bolak-balik, kejadian wahyu, luar biasa. Tetapi hidup kita tidak berubah. Itu masalah besar saudara. Ya, masalah besar. Sepertinya kita selamat, tetapi sesungguhnya kita terancam hukuman kekal. Bapak Ibu sekalian, sungguhkah saya orang pilihan Allah dan dipanggil untuk menerima kodrat ilahi, yaitu hidup kekal? Ingat kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah kekal, saudara. Dan kita kembali menerima kodrat itu pada saat Allah memanggil dan memilih kita. Buktinya adalah perubahan hidup. Semakin serupa Kristus adalah bukti engkau sudah diselamatkan. Jangan lagi ada kata-kata, saya memang seperti ini, gak bisa berubah. Itu omong kosong saudara. Karena segala sesuatu sudah diberikan kepadamu untuk melakukan pekerjaan baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kepastian keselamatan adalah dasar saudara berjuang menghadapi kehidupan ini. Kita berjuang dalam bisnis bukan? Saya banyak dengar gereja-gereja bangkrut. Sekolah-sekolah tinggi teologi bangkrut. Karena memang jemaatnya dalam kesusahan. Pendonor-pendonornya yang setia bangkrut saudara. Tetapi anak Tuhan tetap berjuang. Banyak orang juga sakit saudara. Tetapi anak Tuhan harus berbeda dengan yang lain. Di dalam sakitnya itu tetap mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena saya sudah menerima keselamatan. Anda sudah menerima keselamatan. Berjuang saudara. Andai kata Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya masuk surga dan dari sana tidak ada penyakit. Amin saudara. Dalam masalah ekonomi, saya berjuang di tengah kesulitan. Dalam mencari pekerjaan saya tidak mau putus asa karena saya adalah orang yang diselamatkan. Saya berjuang studi. Ya, saya studi 6 tahun saudara. 6 tahun sampai botak saudara. Akhirnya ujian tertutup lulus saudara. Tinggal ujian terbuka ya. Wah, itu sudah tinggal senang-senang aja. Ya, tinggal senang-senang aja. Saya berjuang saudara. Bersama anak Tuhan, ayo Pak, kapan selesai Pak, kapan selesai. Jangan dipikir ngomong kapan selesai itu tidak menambah beban pada saya.
Tetapi saya berpikir positif, dia peduli sama saya. Nah kan, anak Tuhan tuh peduli, berpikiran baik. Kalau berpikiran jelek, awas kamu ngomong gitu aku tambah soro iki. Bukan saudara, dia peduli sama saya. Saya berjuang makin sehat, makin kuat. Ayo selesaikan. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini penuh dengan penderitaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, ayo berjuang. Jangan putus asa. Karena semua orang mencari keselamatan. Anda, saudara, kita semua sudah diselamatkan. Ayo kita berjuang. Jangan kita gagal di tengah jalan. Jangan-jangan Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang yang sudah menerima kepastian keselamatan, berjuang sampai akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Pelayanan itu susah. Ayo kita berjuang melayani bersama-sama. Pekerjaan, apapun dalam rumah tangga. Ayo berjuang. Jangan rumah tanggamu hancur saudara. Kuasa Kristus memampukan engkau untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Jangan sampai keluarga kita tidak berbahagia. Katanya orang Kristen. Ayo saudara berjuang. Ayo berjuang. Karena di dalam Kristus ada jalan. Ada kekuatan. Ada daya. Karena Tuhan sudah memberikan itu semuanya bagi saudara. Bagi kita semua. Jadi ayo kita berjuang. Di saat ku berdoa. Di saat ku percaya, mujizat Tuhan terjadi karena apa? Tuhan sudah memberikan itu pada kita, itulah mujizat saudara. Jangan pikir kita tidak punya mujizat. Kita punya mujizat itu melakukan hal-hal yang baik karena sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu sekalian, tundukkan kepala saudara. Renungkan bahwa engkau sudah diberi mujizat yang luar biasa. Engkau bisa menghadapi dunia ini. Bila engkau dalam keterpurukan, kesusahan hidup, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, bisnis, pendidikan atau apapun juga. Ayo berjuang. Tuhan sudah memberikan kemampuan. Oleh karena itu, saya menantang Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum percaya Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetaplah menundukkan kepala. Bagi yang belum percaya, bisa angkat tangan. Kita akan doakan bagi saudara. Pertama kali percaya pada Yesus Kristus, puji Tuhan. Ada lagi, percaya pertama kali, bila Anda dalam pergumulan hidup, kesusahan hidup, Anda merasa sendirian, terpuruk, ayo berjuang karena Yesus bersamamu. Bila Anda dalam kesusahan hidup, mau didoakan silakan angkat tangan saudara. Di dalam Yesus ada kelegaan. Saatnya lah untuk datang kepadanya. Fokus kepada Kristus. Fokus kepada firman-Nya, kepada anugerah-Nya. Engkau akan dimampukan. Silakan angkat tangan. Siapa yang mau didoakan? Puji Tuhan, semuanya kita semua bersama-sama mau ikut Kristus, fokus kepadanya. Jemaat silakan berdiri, kita nyanyikan dengan penuh iman. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
ku berdoa, mujizat itu nyata ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasihlah inilah anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, panggilan dan pilihan-Mu, sehingga kami pasti dalam hidup kebenaran, dalam kasih dan anugerah Tuhan, pasti selamat. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang dalam kesulitan, dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan hibur, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri jalan dan peluang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak berkat Tuhan yang dicurahkan setiap hari. Berkat Tuhan terlalu banyak untuk kita hitung satu persatu. Mungkin saat ini kita memberi persembahan bukan karena kelimpahan, tapi karena kita sadar Tuhan selalu mencukupkan hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan dan perpuluhan, mari kita nyanyikan pujian ini sambil menghitung berkatnya. Buktikan kemerdekaanmu oleh Pendeta Emil Joshua. Mengundang setiap jemaat dalam perayaan ulang tahun Komisi Pasutri ke-6 dengan tema Tambah Usia, Cinta Menguat. Kegiatan misi, gerakan misi 1000 sehari selama Agustus, dan persembahan dalam kantong biru untuk sinode selama bulan Agustus.
pelayanan misi ke Palangkaraya tanggal 25 sampai 25 Agustus 2025. Mengingatkan kembali hari ini adalah pengumpulan untuk lomba Hut Pasutri. Lomba pertama membuat kartu ucapan dan lomba kedua adalah remake foto. Selamat ulang tahun pada saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Dan berikut laporan persembahan 27 Juli 2025. Mari kita pujikan bait kedua. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkatmu dan ingat janjinya. Hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkatmu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Hitunglah berkatmu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Berkat Tuhan semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas begitu banyak berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kami lupakan, kasih dan pemeliharaanmu tak pernah berhenti. Hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Bukan karena kami memiliki banyak, tetapi karena kami sadar semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kuduskan dan pakailah untuk pekerjaan-Mu, agar semakin banyak jiwa diberkati dan nama-Mu dipermuliakan, agar kami juga senantiasa menghitung berkat-Mu, dan kami dipenuhi syukur, bukan keluh kesah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Amin. Sambutan oleh Pendeta Emil. Momen ini saudara-saudara, kita barusan memberikan persembahan dan persepuluhan. Tapi momen ini juga kita akan berdoa sama-sama untuk saudara Theo, maju ke depan. Dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, kita doakan sama-sama. Besok dia akan masuk kampus di saat Sekolah Tinggi Asia Alkitab Asia Tenggara. Ya, sini Theo, jangan malu-malu. Ya, kita bangga sama kamu Theo. Memberikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Bangga enggak? Siapa yang menyusul? Nah, ini masalah. Mempersembahkan hidup Tuhan itu baik. Tapi Anda pun harus mempersembahkan hidupmu seluruhnya di dalam panggilanmu masing-masing. Ya, ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, tidak apa-apa. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu bangga dengan Theo? Ayo kita dukung Theo ya. Jemaat mendukung engkau masuk saat jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Jemaat silakan berdiri, kita tumpang tangankan. Orang tuanya mana? Orang tuanya Pak Ronald sama Bu Desi maju ke depan. Wah ini dia. Ya, pegang pundak anakmu. Doakan anakmu. Kita doakan sama-sama. Ayo Bu Desi, Pak Ronald. Ya, Bu Desi sebelah sini. Ya. Mari angkat tangan.
Bapa yang di surga, inilah Theo anakmu. Mempersembahkan hidupnya seutuhnya, seluruhnya kepadamu. Engkau yang memberi kemampuan, Engkau yang memberi daya, Engkau yang memberi kemauan ini kepada Theo. Biarlah Theo hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup di dalam pengampunan Tuhan, hidup di dalam kesejahteraan Tuhan. Biarlah masa depannya di dalam tangan kuasa-Mu. Menjadi hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa, yang peduli dengan jiwa-jiwa yang kesusahan, peduli dengan orang-orang yang belum terima Yesus Kristus, peduli untuk menjadi gembala, peduli supaya hidupnya menjadi contoh bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga dengan Theo, kami mengucap syukur dengan Theo, ini karena Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang tuanya Pak Ronald, Ibu Desi juga. Tuhan berikan damai sejahtera, kekuatan, bahwa ini adalah rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah indah dan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, biarlah mereka mempersembahkan hidup mereka sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Bila ada yang menjadi hamba Tuhan, jadi pengusaha, jadi dokter, apapun itu, Tuhan berkati juga mereka. Berkati kami semua dalam hidup ini. Kami mau saling mendoakan, saling meneguhkan satu sama lain. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, orang percaya katakan, amin. Silakan duduk ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Bila ada yang pertama kali hadir tempat ini, bisa angkat tangan sejenak, beribadah bersama-sama. Ada yang pertama kali hadir, sebelah kanan saya, baik, silakan berdiri, silakan berdiri. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati, kami senang. Gereja inilah gereja segala bangsa, dari semua suku bangsa, dari apapun, menyembah Kristus. Kami menerima Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, terima kasih. Sebelah kanan saya ada? Tidak ada? Oh satu, silakan berdiri. Wah ya, silakan berdiri Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Sama kami menerima dengan penuh sukacita. Gereja ini terbuka bagi Ibu, bagi semua orang. Ajak teman-teman yang lain, biarlah gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu sekalian. Orang yang belum selamat gimana Pak? Enggak apa-apa, datang ke gereja. Ya, disinilah mereka bisa mengenal Kristus melalui undangan saudara. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada setiap lain ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Baik, tadi saya dapat bisikan Bapak Ibu sekalian. Pak jangan lupa Theo. Oh iya ya, satu orang. Satu lagi datang, Pak jangan lupa Theo. Iya iya, mereka tahu kelemahan saya. Sudah dikasih tahu bisa lupa ya. Sekali lagi saya minta maaf, tadi pagi belum ada warta, tapi sudah ada juru selamat, sudah ada wartanya sekarang ya. Mohon maaf dan Anda sudah diberi kemampuan untuk memaafkan saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Soal Anda mau atau tidak mau, puji Tuhan, saya yakin Anda memaafkan saya. Baik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Pak Sutri saudara, tanggal 15 itu ulang tahun yang ke-6. Ya, semakin usia semakin cinta menguat, semakin ikut Kristus, semakin serupa Kristus, semakin lama jadi orang Kristen, semakin serupa Kristus. Demikian pula Pak Sutri. Usia tambah usia, cinta menguat. Wah ini bagus banget ya. Terus ada perlombaan-perlombaan, buat kartu, sudah dipajang kartunya, contoh-contohnya ya. Buat kartu, nanti diberlombakan dan juga ada lomba remake ya. Ada ininya, ada videonya? Gak ada? Oke. Ya sudah yang minggu-minggu lalu. Ayo buat foto remake dan kartu ucapan selamat. Baik, lalu yang kedua selama 17 Agustusan ini ya, bulan Agustus ini ada banyak lomba-lomba, nanti puncaknya tanggal 17. Ada pengumuman khusus? Silakan Pak Daniel, kalau minggu lalu 3 menit, sekarang saya kasih waktu 2 menit Pak. Jangan lebih, jangan kurang. Boleh kurang. Oke, selamat pagi, jemaat yang kekasih, Shalom. Halo. Ya, kita sudah sama-sama tahu, kita sudah memasuki bulan Agustus dan tanggal 17 Agustus kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-80.
Dan gereja kita dalam rangka untuk perayaan ini akan mengadakan lomba-lomba ya. Nah, ada 9 lomba saya hitung ini yang akan kita mainkan. Yang lomba ini dibagi 2 ya, ada yang pakai daftar dan ada yang beli kupon. Nah, saya umumkan dulu yang pakai daftar, pendaftaran. Itu ada lomba yang namanya mulut makan kaki melayang. Kemudian balon ditiup, gelas dipindah. Kemudian ada 2 lomba ini perorangan ya, perorangan. Kemudian ada 2 lomba yang kelompok, yaitu bersatu kita menang, bercerai kita tumbang. Ini lomba untuk 3 orang per kelompoknya. Kemudian untuk yang 2 orang per kelompok, posisi tepat bolaku dapat. Ya, ini seru dan semua bisa ikut ya, mulai dari anak-anak sampai lansia. Kemudian ada juga 5 lomba yang ini tidak perlu pendaftaran, tapi pada hari H-nya nanti tanggal 17 bisa langsung ikut main dengan cara membeli kupon. Nah, kupon itu kita jual dengan harga per kuponnya 2.500. Jadi ada permainan nomor 1 lempar gelang hadiah dijelang. Kemudian ada juga lomba bola dilempar kepala terpapar. Kemudian nomor 3 lomba sedot tata baca. Kemudian ada juga nomor 4 lomba lempar bola semua rebah, dan yang terakhir gondal gandul botol disundul. Ya, menarik ini semuanya. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu yang balita, mungkin batita, panitia menyediakan kolam untuk kolam pancing ya. Jadi mereka juga bisa bermain ya. Dan orang tua selain ikut menonton, ikut mengambil bagian, juga bisa ikut menjaga anak-anaknya. Dan para pemuda di sini saya hitung sudah sampai hampir 30 sampai 50 orang, saya pikir semua bisa ikut. Saya hanya siapkan tadi itu hari ini pendaftaran dibuka itu masing-masing 2 lembar, tapi kalau lihat pemuda aja segini nggak cukup rupanya. Berarti harus cetak lagi lembarannya. Apalagi jemaat ini saya rasa ya 50% pasti ikut lah ya. Nah, bagi saudara yang nanti ini kan setelah KU2 sekitar jam 11 kita mulai. Jangan khawatir, panitia juga menyediakan makan siang berupa soto ayam, tapi beli ya. Tapi kita jual dengan harga murah, per porsinya 10.000. Dan panitia menyediakan free es buah. Jadi enggak usah bawa minum enggak apa-apa. Yang beli soto 10.000 didapat es buah ya. Nah, saya harapkan semua jemaat ikut terlibat meskipun tidak ikut main, ikut menonton. Karena ini adalah acara kita dalam kita bersekutu bersama. Ya, demikian pengumuman dari panitia. Saya harapkan hari ini nanti setelah KU2 bisa bersama-sama kita mendaftar untuk yang 4 lomba tadi, 2 lomba perorangan dan 2 lomba kelompok. Demikian, terima kasih. Saya jadi teringat permainan zaman dulu ini, zaman dulu. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang. Wah, itu permainan loh ya, jangan jadi kenyataan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Lalu juga paduan suara anak akan aktif kembali. Kita sedang cari pengurusnya Bapak Ibu sekalian. Ya, anak-anak tuh kalau di gereja yang dipenuhi dengan anak-anak itu luar biasa. Kita mau fasilitasi anak-anak ini dalam sekolah minggu, ada juga main musik, tapi juga ada paduan suara. Ayo ya, daftar sama si Free yang mau ikut. Anaknya mau ikut langsung daftar, dan mau jadi pengurus kalian langsung daftar juga ya Silvi. Ya, ayo daftar untuk jadi pengurus dan anaknya didaftar. Usia SD sampai SMP. Ya, SD sampai SMP. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur atas sukacita keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Inilah hidup kami Bapa, tolonglah kami dalam hidup ini. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, bila ada yang kesusahan Tuhan pulihkan, Tuhan hibur. Karena kami yakin kuasa Roh Kudus menaungi kami senantiasa, melingkupi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kau tahu ada anak-anak, banyak anak sekolah, mereka bergumul, berjuang dalam ujian-ujian. Tuhan juga berkati mereka supaya mereka sungguh sekolah dan masa depan mereka, masa depan yang baik dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami itu juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pelayanan, dalam kesibukan pelayanan, tidak melupakan keluarga, tapi semakin hari sungguh, tapi semakin cinta justru dengan keluarganya, karena keluargalah yang harus kami layani terlebih dahulu.
Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para penatua, pengurus-pengurus komisi, Tuhan menolong mereka semua. Terus kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden Prabowo dan segenap jajarannya memerintah dengan kuat kuasa Tuhan. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, memberantas korupsi. Tuhan berikan kemampuan itu. Karena negara ini miskin, negara ini hancur karena banyak korupsi. Tuhan, tolong Tuhan, biar negara ini makin makmur dengan pemerintahan di bawah Pak Prabowo. Terima kasih Tuhan, berkati juga di Surabaya, supaya Surabaya juga diperintah oleh wali kota yang bijak, yang sungguh-sungguh dalam kontrol anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja di Surabaya, Tuhan menolong juga menjadi berkat, ikut turut serta dalam mensejahterakan kota Surabaya. GKT Citaraya juga menjadi berkat bagi anggota, bagi masyarakat di sekelilingnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Penatua yang bertugas saya undang maju ke depan untuk membuka meja perjamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah langsung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kita juga adalah murid-muridnya. Dan kita juga melakukan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini akan dilakukan sampai Tuhan Yesus datang kelak. Dan maknanya Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah mati untuk kita. Dia mencucurkan darahnya. Tubuhnya tercabik-cabik dan itu sudah terjadi. Dia sudah naik ke surga. Dan untuk masa sekarang kita selalu diingatkan di dalam kasih-Nya seluruh orang percaya disatukan oleh darah Kristus, kasih Kristus satu sama lain untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, disatukan di dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Karena kekekalan kita sudah terima sejak sekarang. Dan waktunya kelak kita akan berkumpul. Pada saat Yesus datang kedua kalinya. Kita nantikan itu Bapak Ibu sekalian. Dia akan mengangkat kita dan mengumpulkan kita. Itulah pengharapan sejati buat kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah diselamatkan. Kita ambil anggur ini. Roti ini. Maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebagai pengingat kita
menjadi cambuk bagi kita untuk hidup saleh, hidup berkenan kepadanya. Oleh karena itu, tiliklah hatimu masing-masing sebelum mengambil roti dan anggur. Minta ampun kepadanya segala dosa, sengaja atau tidak sengaja. Dan biarlah Allah memperkenankan hidupmu untuk ambil roti dan anggur ini. Syarat untuk mengikut perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah dibaptis sebagai tanda Anda memang sudah percaya pada Yesus Kristus dan mengikuti CD sebagai peneguhan imanmu pada saat engkau dibaptis waktu kecil. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, inilah hati kami, hidup kami, berkenanlah pada kami, supaya kami layak makan roti dan minum anggur ini, di mana engkau sudah habis-habisan berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi, ampuni dosa kami, layakkan kami, dan ingatkan kami selalu untuk hidup saleh, hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum dia diserahkan, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang tercabik-cabik untukmu. Ingatlah ini selalu dalam hidupmu. Lalu dia mengangkat cawan, inilah darahku yang menghapus dosa isi dunia, dosa saya dan dosamu secara pribadi. Ingatlah selalu, tanpa darahnya kita tidak terbebas dari hukuman dosa. Tapi dengan penghapusan darahnya, dengan abolisi, dengan amnesti yang dilakukan untukmu, engkau diselamatkan. Jemaat yang dikasih, silakan berdiri bagi orang-orang yang siap menerima roti dan anggur, dan kita akan menyanyikan apakah balasanmu untuk Tuhan yang sudah berkorban. Kau dapat bertebus
jemaat yang mau ambil bagian dalam sakramen tapi belum menerima hosti, bisa angkat tangan sejenak. Sudah semua? Mari kita angkat roti ini dalam tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang tercabik-cabik untukmu. Makanlah dengan penuh ucapan syukur, karena pengorbananku tidak akan pernah sia-sia bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Makanlah dengan penuh iman. Lalu dia mengangkat cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang menghapus dosa-dosamu. Minumlah dengan penuh ucapan syukur dan iman. Saya beri kesempatan Bapak Ibu sekalian berdoa dalam hati, mengucap syukur dan berterima kasih, dan berjanji menjadi pengikut Kristus sampai mati. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala pengorbananmu, dan tolonglah kami mengikut-Mu, pikul salib sampai mati. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena dalam hidup ini kami sudah mendapatkan mujizat, yaitu keselamatan. Dan biarlah kami melakukan perbuatan baik, membuktikan kami sungguh-sungguh murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama. Penatua akan menutup meja perjamuan. Puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, doksologi. Hidup yang diberkati dengan membuktikan murid-murid Yesus adalah orang yang melakukan pekerjaan baik, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber keselamatanmu, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan baik secara jasmani dan rohani kepada keluargamu,
studimu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus selalu berjalan bersamamu, membopongmu, menolongmu, bahkan menggendongmu pada saat kau tidak sanggup lagi. Dan Roh Kudus meneguhkanmu, menguatkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkatimu.